Malam, gue mau bahas review Champions League kemarin. Em, 3 match. Yang pertama Liverpool dulu dah, karena main jam 11. Liverpool, terus Ajax, terus Inter Barca. Jadi kemarin banyak hal-hal yang cukup mengejutkan. Dan kita mulai dari Liverpool kemarin seri lolos, tapi mereka sangat sadar bahwa seri itu pasti tidak cukup. Mereka melakukan segalanya. Cuman yang ditantang adalah Red Bull, tim yang bisa dibilang mengejutkan, tampil cukup sangar, bermain dengan banyak pemain muda, berapa pemain Asia. Cuman ya lawan lo adalah juara Champions League. Hanya di babak pertama mereka tahu bahwa mereka mungkin nonton laga lawan MU ya, bahwa Liverpool cukup kesulitan jika di high press, dan itu dilakukan para pemain muda. Hanya gue lihat ini banyak otot ya, tapi kalau dari sisi permainan gue agak kecewa dengan Red Bull ini, terus terang. Karena sesulit-sulitnya Liverpool, mereka ya nggak bener-bener kewalahan lah. Di babak pertama agak kewalahan, tapi di babak kedua mereka bisa bilang praktis kontrol. Dan salah satu kesalahan Red Bull, bukan kesalahan sih, resiko yang diambil Red Bull adalah bermain pada saat seri. Mereka kan harus menang. Pada saat seri mereka harus mengambil risiko dan meninggalkan pemain depan Salah, Mane dan kawan-kawan dengan space yang banyak sekali. Dan itu justru ranahnya, makanannya Liverpool. Kita sudah bahas berkali-kali di Twitter, di mana berkali-kali gue udah bahas crossingnya Liverpool itu luar biasa akurasinya, sehingga banyak gol terjadi dari crossing dari belakang ya, dari belakang ke depan, diagonal, vertikal, horizontal, semua itu akurasinya. Walaupun kemarin tidak seakurat sebelumnya ya, terutama di babak pertama banyak banget salah crossing. Tapi di babak kedua kalau lu kasih Liverpool ruang begitu banyak di depan, ya lu dimanfaatkan lah. 2 gol terjadi. Gol kedua dari golnya Salah itu, kedua itu jelas-jelas kelihatan ini tim masih mentah banget, sangat banyak potensinya, tapi masih kurang jam terbang, kurang pengalaman, dan sedikit kesalahan yang mereka lakukan itu murni dimanfaatkan oleh Salah. Itu gol kedua itu, dan golnya tuh luar biasa bagusnya. Jadi apakah gue menikmati? Enggak, gue nggak begitu menikmati. Seru iya, sangat seru, tapi secara strategi, secara taktis gue bilang pertandingan untuk Liverpool pun bukan pertandingan mereka yang baik ya. Mereka bisa bermain jauh lebih baik, tapi gue merasa lihat mereka kepancing dengan permainan Salzburg yang juga melakukan banyak crossing, tapi crossingnya nggak jelas. Jadi match ini temponya sangat tinggi, saling menyerang. Cuman ya gitu, secara taktis buruk sekali. Dan yang gua agak kaget, terlalu banyak salah passing terjadi di kedua belah pihak, terutama di babak pertama. Cuman kalau lu ngikutin Twitter gue kemarin, ya Liverpool sedikit peluang jadi gol, dan kemarin kembali terbukti dan layak menang. Terutama dari sisi kematangan, dari sisi kepintaran, mereka sangat layak menang dan layak lolos jadi juara grup. Kita lihat ketemu siapa nanti. Semoga ketemu Real Madrid, seru. Terus Ajax Chelsea, kejutan. Ajax menang 3-0, Ajax menang 3-0 di Valencia. Kemarin seri aja cukup. Chelsea harus menang di kandang lawan Lille, dan mereka menang, mereka lolos. Tinggal Ajax Valencia. Ajax ini
kita harus tahu ya bahwa tim ini tim murah sekali, tim yang dibentuk, tim yang tidak ada pemain bintang. Kalau lu tanya pemain bintang, untuk gue itu hanya satu, Hakim Ziyech, karena Frenkie de Jong dan Matthijs de Ligt udah dijual. Jadi lu tidak bisa juga mengandalkan hanya Hakim Ziyech. Dia kemarin bermain tidak jelek, tapi dia doang nggak cukup. Oke. Kalau lu lihat kemarin, menurut gue kesalahan Erik ten Hag itu bukan dari sisi strategi, karena itu nggak berubah, tapi dari sisi penempatan pemain. Yang jadi masalah, tim kayak Ajax ini kehilangan 2-3 pemain kunci selesai. Kalau Liverpool, City, Chelsea, Man United kehilangan 2-3 pemain kunci, mereka masih bisa cover. Kalau Ajax nggak bisa, karena cadangannya itu pemain muda semua. Dan ini yang hilang justru Promes yang menjadi top skor, dan juga David Neres. Neres musim lalu itu kan bermain dengan Ziyech dan Tadic depan, itu luar biasa trio ini. Terus Neres diganti sama Promes musim ini datang langsung tune in, cetak banyak gol, nggak di timnas Belanda tapi juga di Ajax, membuktikan bahwa dia sangat nyaman dengan permainan Ziyech, dengan long ball yang tidak butuh banyak peluang. Kesalahannya kalau gue bilang, dia pasang Noah Lang di sebelah kiri, pemain muda yang gak kelihatan actionnya sama sekali, gak ada nilai tambahnya. Dikit dapat bola, dikit-dikit passing ke belakang, passing ke samping. Jadi sangat berbeda dengan Neres ataupun Promes yang memiliki action. Harusnya kalau menurut gue, Tadic di kiri, Huntelaar di depan. Di babak pertama Ajax dapat kalau nggak salah 6 free kick, corner, dan dengan bola atas itu kalah semua kalah lawan Valencia. Ini gue lagi buka itunya Ajax. Ball possession 64%, shots total 12, Valencia cuma 6. Cuman Valencia dapat gol yang agak beruntung kalau menurut gue, karena Veltman kira pemainnya akan shooting, akhirnya di passing, jadi dia buka offside line, dan ya itu kalau ya itu blunder juga sih sebenarnya. Yang akhirnya dimanfaatkan oleh Rodrigo. Harusnya Huntelaar itu masuk di menit 70-an. Harusnya kalau gue bilang Huntelaar itu di awal babak pertama sudah masuk. Karena dengan begitu banyak corner yang lu dapatkan, Ajax dapat total 13 corner. Jadi 6-7 di babak pertama, setengah-setengah lah. Valencia cuma 2. Oke. Jadi dari sisi corner itu praktis kalah semua dengan bola atas. Maka dari itu gue bilang harusnya Huntelaar itu dari awal babak kedua masuk, karena Noah Lang bener-bener gak punya kontribusi, dan dimasukin baru menit 70-an. Terus Des malah yang duluan dimasukin, gantiin Alvarez juga wah jelek banget. Ini yang jadi masalah kalau lu tim seperti Ajax, tiap tahun lu harus jual pemain hebat lu, tiap tahun. Dan dan mereka juga kehilangan si pemain striker Denmark itu, juga dijual ke Perancis, ke Nice, Lascione. Jadi 4 pemain itu dijual musim ini. Beli pemain murah-murah kayak Alvarez, Martinez, Marin. Sebenarnya mereka oke, tapi kan butuh waktu, dan lu di Champions League itu nggak ada waktu lagi untuk adaptasi. Donny van de Beek bermain cukup bagus, tapi sisanya ya terlalu banyak salah passing, dan finishingnya buruk sekali. Finishnya kemarin itu buruk banget, dan sedikit kurang beruntung juga sih. Jadi kalau dilihat secara overall, Ajax sebenarnya nggak layak, nggak lolos. Tapi ya ini sepak bola, butuh sedikit keberuntungan, dan itu dimiliki oleh Valencia. Kalau kita lihat dalam grup ini, grup yang cukup berat, ada Chelsea juga, Lille juga bukan tim kemarin sore runner up di Prancis. Ajax sudah menunjukkan banyak hal yang bagus, walaupun performanya masih jauh dibanding musim lalu. Tapi nggak heran juga, gue rasa kalau pemain ini dipertahankan, mereka akan bisa bersaing lagi musim depan, atau at least di Piala Eropa lah, Liga Eropa. Oke?
Terus Inter Milan ini gue bilang dari awal, ini kalau Inter Milan nggak bisa ngobok-ngobok Barca, bubarin aja nih. Banyak sekali orang bilang, ya Inter banyak cedera. Aduh, secedera-cederanya Inter, lu lihat deh. Di belakang Godin, Skriniar, De Vrij, Handanovic. Di depan Lukaku, Martinez yang 90% produktivitas Inter dari mereka berdua. Di tengah pun ada Borja Valero, pemain yang cukup cadangan tapi jam terbang tinggi. Jadi untuk gue sih nggak ada alasan sama sekali ya, sama sekali nggak ada alasan untuk bermain buruk. Justru gue bilang Conte ini, Brozovic juga pemain inti, D'Ambrosio juga pemain sering bermain. Jadi apa kalau lu lihat line up lawan Barca cuman praktis Griezmann dan Rakitic, yang Rakitic cuma baru-baru jadi pemain inti, dan itu pun diganti juga sama Suarez dan De Jong. Yang lain cadangan semua. Langley pemain inti. Udah, that's it. Sampai kipernya aja cadangan, yang nggak pernah bermain dalam komposisi ini. Terus masih aja ada fans Inter yang ngatain yang nggak mau kalah, nggak sportif, nggak terima bahwa memang Serie A itu kualitasnya sangat rendah. Bahwa Inter berkuasa di Serie A ya wajar, karena di Serie A itu cuma Juve. Mereka rankingnya berada di nomor 3 itu semua berkat Juve. Juve 2 kali masuk final dalam kurun waktu beberapa tahun doang loh. Dan selalu jauh, terus kumpulin banyak poin buat Serie A. Jadi kalau bilang Inter jadi juara, no, gue nggak ngerti atas dasar apa. Mungkin karena fans kardusnya fanatik aja. Performa yang menunjukkan bahwa untuk gue Conte tidak sehebat yang orang pikir. Selalu bermain 3-5-2, nggak berubah-berubah. Ya, tapi ya that's Inter. Jadi kalau gue jadi fans, coba lu lebih kritis lagi lah terhadap tim lu. Bahwa tim lu ini sebenarnya biasa banget, bukan tim yang spesial. Cuma di Serie A masih lumayan, karena sisanya juga bapuk banget tuh. Kecuali Juve. Oke? That's it.